Jadi strategisnya itu adalah ID itu adalah kelompok para pakar, para Ya, akademisi, dan pemerintah meminta asupan secara kebijakan itu juga dengan Ikatan Dokter Indonesia. Dan satu sisi yang juga menjadi sangat penting adalah bahwa kalau kita bicara ada sebuah rumah besar, maka rumah di dalam Ikatan ya, Dokter Indonesia itu mengayomi organisasi-organisasi dokter yang banyak. hmm, Kita punya sekitar ada 43 perhimpunan spesialis hmm, dan juga 55 keseminatan. Kita punya ya, sekitar hampir 460 cabang di seluruh wilayah Indonesia ya, dengan 35 ID wilayah per provinsi. Nah, ini adalah sebuah kekuatan yang memang ya tidak mudah juga dengan ya, karakter yang mungkin berbeda-beda. Karena karakter ya, dari di perhimpunan spesialis, karakter dengan wilayah juga berbeda-beda, sehingga ini yang membuat bahwa pemerintah menjadi sangat penting untuk menempatkan Ikatan ya. Dokter Indonesia ini menjadi satu partnershipnya untuk mengelola siapa? Mengelola komunitas profesi dokter. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi pertama, Januari 2025. Membahas tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia serta prediksi perkembangan ekonomi Indonesia tahun 2025. Untuk informasi berlangganan dan pemasangan iklan dapat menghubungi kontak yang tertera pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Saturno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memotret masalah-masalah kesehatan di Indonesia. Menurut rencana, selain akan kita tayangkan secara digital, juga wawancara ini akan kita muat di dalam majalah kesehatan Indonesia edisi Februari 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh penting di bidang kesehatan, yaitu Dr. Muhammad Atib Kumaiti, spesialis ortopedi. Beliau adalah Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah, sehat-sehat ya Mas Bambang. Baik. Dr. Muhammad Atib Kumaiti ini lahir di Lamongan 28 Juni 1974, menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, spesialis ortopedi dan Oke, traumatologi, kemudian di FKUI, kemudian S3 di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. oke. Mulai berkarir sebagai dokter umum di Klinik 24 Jam Jakarta, kemudian menjadi dokter PTT di Brigade Siaga Bencana Departemen Kesehatan Republik Indonesia, pernah bertugas di Puskesmas hingga rumah sakit besar, juga menjadi dosen tetap di Fakultas Kesehatan dan Keperawatan kalau tidak salah ini Universitas Muhammadiyah Jakarta, pernah menjadi wakil dekan, kemudian menjadi sekjen PBID, dan saat ini menjadi ketua umum pengurus besar ID. Nah, Dok, mungkin secara singkat bisa diceritakan perjalanan Iya. karir termasuk karir organisasi sehingga sekarang berada di puncak organisasi profesi dokter Indonesia. Silakan, Dok. Iya, makasih Mas Bambang. Jadi kalau bicara dalam sebuah perjalanan kehidupan ya, memang kebetulan saya sejak dari sekolah dari SMP, SMA memang aktif di organisasi, di OSIS ya, kemudian di Fakultas Kedokteran di Airlangga pun saya juga aktif di
senat ya, dan kemudian juga di organisasi ekstra kampus. Ya, kebetulan saya juga aktif di himpunan mahasiswa Islam gitu. Yang itu yang kemudian sampai ke tingkat nasional juga. Nah, Ya. itulah yang kemudian menjadi sebuah inspirasi saya untuk kemudian saya selesai sekolah harus ke Jakarta. Ya, selesai Oh. sekolah harus ke Jakarta. Kebetulan juga ya berinteraksi dengan teman-teman di tingkat nasional. Ya, awalnya jujur saya pengennya jadi PNS di Kementerian Kesehatan, Mas Bambang. Awal saya memang ingin jadi, tapi pada saat kemudian saya berada di Jakarta dan kemudian berada dalam satu komunitas, kebetulan PTT-nya kami itu di Hmm. Brigade Siaga Bencana bersama guru-guru kita di bidang traumatologi dan juga para tokoh-tokoh bencana pada saat itu, sehingga saya juga mendapatkan pengalaman untuk bencana gempa di Iran selama 2 bulan Hmm. dan juga kemudian sebelum masuk spesialis menangani bencana tsunami Aceh. Hampir Hmm. 4 bulan, 5 bulan saya ada di Aceh juga untuk bolak-balik untuk menyelesaikan permasalahan dan membuat sebuah program-program kesehatan di Aceh. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal pondasi istilahnya dalam kehidupan saya sehingga saya berpikirnya saya nggak bisa jadi PNS, tapi saya Ya. harus jadi apa namanya itu spesialis. Yang kebetulan spesialis Ya. yang eh, kita tekuni apalagi di daerah-daerah disaster itu ortopedi sehingga akhirnya saya masuk spesialis ortopedi dan alhamdulillah diterima spesialis ortopedinya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ya. Disitulah yang kemudian pada saat saya di saat di sana di spesialis ortopedi sebelum saya masuk spesialis saya memang sudah Ya. aktif. Tahun 2000 saya sudah aktif di Ikatan Dokter Indonesia Pusat langsung dan kemudian bertemu juga para tokoh-tokoh para senior. Saya banyak belajar dari para tokoh-tokoh pada saat itu. Bahkan saya termasuk yang ikut di dalam menyiapkan undang-undang praktek kedokteran tahun 2004. Ya. Tapi saya waktu-waktu itu masih masih istilahnya nyantri itu Mas Bang. Nyantri Ya. bersama Dr. Merdias, bersama juga Prof. Asrul, Prof. Fahmi, yang mantan Direktur BPJS. Dari situ Ya. kemudian saya banyak belajar bahwa di dalam sebuah komunitas profesi, yaitu di Ikatan Dokter Indonesia, Hmm. ada sebuah wadah yang kemudian perjuangan yang akan kita lakukan Hmm. untuk profesi. Pembelajaran yang kemudian kami dapatkan karena tokoh-tokoh yang berinteraksi dengan kami, termasuk juga Prof. Muluk, mengajarkan banyak nilai-nilai yang kemudian menjadi satu pegangan buat saya. Di ilmu Ya. di bencana, disaster pun juga saya belajar dari guru-guru saya, Prof. Aryono, Prof. Idrus, ya. Saya menganggap bahwa sebagai bagian kehidupan saya seperti saat ini tidak terlepas dari peran-peran para tokoh-tokoh Ya. tadi. Mereka yang menjadi inspirasi bagi kami, sehingga kami pun juga apa itu membuat mereka itu menjadi role model bagi kami juga, sehingga secara tidak langsung kami berusaha, artinya saya pribadi berusaha untuk Ya. kemudian mencontoh beliau-beliau itu. Dan ya kalau saya mengatakan ke Prof. Muluk, Prof. Aryo, dan termasuk Prof. itu sudah seperti orang tua yang benar-benar menjadi inspirasi bagi saya, sehingga saya bisa seperti ini gitu. Dan Ya. tidak target sebenarnya saya untuk kemudian akhirnya menjadi ketua ID berproses saja mengalir saja Ya. dan kemudian ya secara tidak langsung interaksi yang kita bangun dan kemudian di Ikatan Dokter Indonesia kebetulan saya juga termasuk yang paling banyak berinteraksi dengan teman-teman daerah ya mohon izin mungkin kalau bisa saya katakan dari sejak saya sebagai ketua pusat data dan kemudian BP2KB kita membuat sistem pendidikan kedokteran berkelanjutan secara online sampai kemudian saya ke bidang organisasi sekjen dan akhirnya menjadi ketua. Ya. Saya termasuk alhamdulillah pengurus ID yang sampai menjadi ketua yang sudah keliling dari Sabang sampai Merauke. Dan itulah yang kemudian menjadi satu hal yang buat kami banyak sekali insight yang kita dapatkan saat kita berinteraksi dengan teman-teman. Tapi saya selalu berprinsip di mana saya berada, maka saya berusaha untuk memberikan kemanfaatan kepada tempat di mana saya berada. Sehingga itulah yang kemudian menjadi satu dasar bagi kami dan mengalir begitu saja sehingga akhirnya diberikan kepercayaan sebagai ketua ID. Ya.
Iya dong. IDI ini kan organisasi yang menurut saya ya anggotanya begitu besar, Ya, begitu jelas karena harus dokter yang sekolahnya juga jelas gitu ya. Jumlahnya banyak dan berkembang terus gitu ya. ya. Bahkan sekolahnya dokternya aja udah lama, apalagi ditambah kalau sudah spesialis, super spesialis. Jadi menurut saya ini kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, pertanyaan saya, eh, seberapa strategis sebenarnya organisasi ID ini dan seberapa besar tantangannya? Apa saja yang dihadapi? Ya, jadi kalau kita bicara strategi, inilah yang kemudian menjadi sangat penting dan apa yang kemudian diajarkan oleh para senior, para pendahulu kita di Ikatan Dokter Indonesia. Saya termasuk yang mencoba untuk akhirnya membuat satu program namanya bidang kesejarahan. Jadi Hmm. ID tidak terlepas dalam sebuah proses sejarah. Jadi berdirinya ID 1950 yang itu diawali dengan berdirinya perkumpulan dokter pribumi, dokter Hindia Belanda sebelum pribumi ada perkumpulan dokter Hindia Belanda tahun 1909 dan kemudian tahun 1911 benar-benar itu dilegalkan dalam komunitas pada saat itu yang masih dijajah dengan Belanda dan akhirnya muncullah kelompok para dokter pada situ ingin mendirikan namanya merubah perkumpulan dokter Hindia Belanda itu menjadi perkumpulan Hmm. dokter pribumi. Jadi dari kata-kata Vereniging Indische menjadi Vereniging Indonesia. Nah, itulah yang kemudian apa yang menjadi dasar di dalam pembentukan organisasi profesi ID. Kenapa kemudian ID menjadi strategis? Para pendahulu kita itu mengajarkan bahwa memposisikan ID ini selalu menjadi bagian dalam proses pembangunan kesehatan bangsa. Kita bisa melihat sekarang para tokoh-tokoh pendahulu pendiri, termasuk pendiri Ikatan Dokter Indonesia, salah satunya Dr. Soeharto yang 2 tahun lalu diberikan gelar pahlawan nasional. Beliau seorang dokter, tapi kemudian mendapatkan amanah oleh Presiden Soekarno pada saat itu menjadi menteri. Tapi Ya, menterinya bukan menteri kesehatan. Nah, itu ya, Dr. Soeharto. Termasuk beliau juga yang pertama kali mendirikan Bank Nasional BNI 46. Ya, itu seorang dokter gitu. Terus ya, kemudian eh, kalau kita melihat para dokter-dokter yang masuk di dalam jajaran menteri-menteri kesehatan pada zamannya pada saat itu dan sampai yang mulai dari menteri siapa Leimena ya. hmm, Terus kemudian ada yang Bahtiar Johan. Mereka ya, adalah tokoh-tokoh yang memang ikut di dalam memproses sebuah organisasi besar yang namanya ya, Ikatan Dokter Indonesia itu untuk kemudian menempatkan menjadi partner dari pemerintah. Jadi ya, strategisnya itu adalah ID itu akan adalah kelompok para pakar, para ya, akademisi, dan pemerintah menempatkan meminta asupan secara kebijakan itu juga dengan Ikatan Dokter Indonesia. Dan satu sisi yang juga menjadi sangat penting adalah bahwa kalau kita bicara ada sebuah rumah besar, maka rumah di dalam Ikatan ya, Dokter Indonesia itu mengayomi organisasi-organisasi dokter yang di seluruh yang banyak. hmm, Kita punya sekitar ada 43 perhimpunan spesialis ya, dan juga 55 keseminatan. Kita punya ya, sekitar hampir 460 cabang di seluruh wilayah Indonesia ya, dengan 35 ID wilayah per provinsi. Nah, ini adalah sebuah kekuatan yang memang ya tidak mudah juga dengan hmm, karakter yang mungkin berbeda-beda. Karena karakter ya, dari di perhimpunan spesialis, karakter dengan wilayah juga berbeda-beda sehingga ini yang membuat bahwa pemerintah menjadi sangat penting untuk menempatkan Ikatan ya, Dokter Indonesia ini menjadi satu partnershipnya untuk mengelola siapa? Mengelola komunitas profesi dokter. Karena kalau dari negara yang langsung mengelola profesi dokter, maka ya, nggak mudah juga secara langsung. Jadi perlu ya, partner. Inilah yang menjadi nilai strategi ya, daripada Ikatan Dokter Indonesia. Nah, ini yang ya, kemudian di tahun 2004 kenapa ada kepentingan negara membuat sebuah undang-undang praktek kedokteran dan melegitimasi nama ya, Ikatan Dokter ya, Indonesia menjadi organisasi profesi ya. dokter.
satu-satunya di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran. Tapi ini Ya, kemudian berubah pada saat kemarin di Undang-Undang ya, 17 2023. Nanti mungkin kita bisa ya, discuss yang berkaitan dengan Undang-Undang 17 ya. ya, Tapi pada ya, dasarnya pada saat ya, itu bukan karena kepentingan ini, tapi para tokoh-tokoh legislatif pada saat itu ingin menempatkan Ikatan Dokter Indonesia ya, menjadi partner mitra ya, pemerintah di dalam apa? ya, Melakukan proses pembinaan dokter yang semakin banyak tadi, Pak. ya, Mas ya, Bambang. Itu ya, jumlah dokter ya, banyak, komunitas yang macam-macam dengan karakter yang beda-beda, maka tentunya butuh rumah besar yang harus bisa ngayomi dan bisa ya, menjadi tempat untuk mereka bisa dikelola menjadi ya, sebuah kekuatan untuk kemajuan kesehatan bangsa. ya. Majalah Kampus Indonesia edisi ketiga, Januari 2025. Dengan topik utama 100 kampus penyumbang pejabat publik, juga posisi strategis di Indonesia yang didominasi oleh UI, UGM, dan ITB. Untuk pemasangan iklan dan berlangganan, dapat menghubungi kontak yang tertera di video. Baik dok, supaya nyambung aja terus, itu setelah sekian lama peran ID ini sangat strategis, kemudian mulai 2023 ya ada Ya, Undang-Undang nomor 17. 17. Saya tidak tahu bagaimana tanggapan dari kalangan dokter sendiri atau ID sendiri, tapi kesan saya seperti ID itu dalam bahasa saya ya, kalau tidak ditinggalkan pemerintah, paling tidak diberi peran yang signifikan oleh pemerintah, oleh undang-undang lah maksud saya. Nah, menurut ID seperti apa? Iya, jadi ini kan ada perubahan pendulum. Kalau kita menganalogkan ini Iya, pendulum, iya, munculnya Undang-Undang Praktek Kedokteran di mana pemerintah memberikan fungsi regulasinya, kewenangannya iya, kepada organisasi profesi, iya, kepada kolegium, kepada konsil, yang itu iya, kemudian mengelola proses yang ada di iya, praktek kedokteran. Nah, pendulum iya, ini berubah di tahun 2023 ini. Di mana iya, kemudian akhirnya kewenangan itu diambil alih oleh pemerintah. Buat kita iya, sebenarnya bukan problem di dalam pengambil alihan iya, kewenangan. Karena sebelum tahun 2004 pun ID tanpa itu tertulis di dalam iya, Undang-Undang Praktek Kedokteran, ya kita sudah menjadi partnernya pemerintah. iya, Kita bisa melihat para tokoh-tokoh pada saat itu, Prof. Mahar Marjono, Prof. iya, Azrul iya, Azwar, Dr. Kartono Muhammad. Beliau adalah tokoh-tokoh ID, ketua-ketua ID pada masa itu yang kemudian menjadi satu rujukan utama pemerintah. iya, Ya, tanpa itu ada tertulis di dalam sebuah undang-undang. Nah, ini iya, sekarang kita kembali ke sana sebenarnya. iya, Pendulum kewenangan yang kemudian diambil oleh pemerintah buat kita, ya pemerintah silakan saja itu karena negara iya, punya kewenangan untuk itu. Tapi yang iya, tentunya yang masih kita harapkan dalam posisi kewenangan itu ada di dalam negara, tapi negara tetap perlu ada kolaborasi. Negara perlu tetap untuk bermitra dalam iya, konteks bahwa ada kelompok yang harus apa namanya menjadi partnernya. Katakanlah sekarang iya, kalau bicara dokter mengelola dokter, ya partnernya adalah dari ID, mengelola iya, perawat, partnernya PPNI, mengelola bidan, iya, partnernya Ikatan Bidan Indonesia. Karena organisasi-organisasi ini sudah existing di iya, dalam mengelola anggota-anggota para dokter untuk mendukung upaya program-program pemerintah. Kita bisa iya, melihat kemarin pada saat COVID saja. COVID ya terlepas dari ini adalah peran semuanya. Ini bukan ada peran sentral pada satu iya, satu stakeholder saja, bukan perannya negara saja, tapi ini adalah peran kita semuanya. Dan iya, pemerintah pada saat itu berpartner dengan baik, kolaborasi yang baik dengan organisasi profesi, sehingga kita akhirnya bisa menyelaraskan sebuah kebijakan-kebijakan di dalam menyelesaikan permasalahan COVID. Bahasa yang kemudian disampaikan oleh Presiden Joko Widodo juga pada saat itu iya, adalah kita bisa menyelesaikan COVID karena kolaborasi dan iya, sinergi. Nah, inilah kekuatan yang iya, harus dilakukan. Sehingga kita iya, tidak melihat dari aspek ini kewenangan kita diambil. iya, Tapi yang penting adalah bagaimana sekarang kalau kita punya komitmen membangun pembangunan kesehatan bangsa, maka negara harus dibantu. Masalahnya iya, sekarang bagaimana memposisikan organisasi-organisasi profesi inilah yang ini saya kira negara juga harus membuka diri untuk kemudian mengatakan bahwa
kami perlu berkolaborasi dengan semua stakeholder kesehatan Ya. dalam satu tujuan bersama untuk apa? Untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Itu yang harus dilakukan sebenarnya. Iya, Dok, ini pertanyaan menyimpang sedikit. Apakah itu ada hubungannya dengan background Menteri Kesehatan yang bukan dokter? Ya, dari awal pada saat kemudian beliau dipilih, kami Ya, sampaikan, buat kami di Ikatan Dokter Indonesia tidak mengatakan bahwa seorang Menteri Kesehatan itu harus dokter ataupun harus orang kesehatan. Itu hak ya, prerogatif daripada Presiden. ya, Tapi yang kita butuhkan adalah siapapun yang ada menjadi Menteri Kesehatan, dia harus bisa menjadi bapaknya para ya, anak-anak, ya, para tenaga medis, tenaga kesehatan, sehingga bisa menjadi tempat untuk bisa kemudian menggandeng semua kepentingan-kepentingan stakeholder ini tadi. Nah, inilah pentingnya. ya, Sehingga apakah perlu harus seorang dokter? Ya, kalau kita tidak mengatakan bahwa harus dokter. Kembali lagi pada ya, pada presiden. Apalagi ya, kita tahu Mas Bambang, kebetulan saya ya, cukup banyak berinteraksi dengan dunia internasional. Beberapa kali juga bertemu dengan para menteri kesehatan di luar negeri. Ya, sudah banyak juga menteri kesehatan itu bukan dokter. Tapi ada yang beda. Kenapa? ya, Karena sistem kesehatan di negara tersebut sudah established. Jadi ya, siapapun menjadi leader di bidang kesehatan, nggak ada masalah. Tapi ya, kalau kemudian sekarang bicara di dalam sistem kesehatan kita yang masih belum eksis ya, kita masih berkutat pada permasalahan sistem pendidikan, kita masih berkutat pada permasalahan sistem pelayanan, sistem pembiayaan, maka nafas ruh yang kemudian dibutuhkan di dalam mengelola kesehatan memang sebaiknya harus ada apa namanya orang-orang yang paham tentang kesehatan. Saya nggak mengatakan harus orang kesehatan, tapi paham ya, dan bisa menjadi ya, bapak yang baik untuk para teman-teman di bidang kesehatan. ya. Baik. Nah, sekarang dengan posisi seperti sekarang ini, eh, apa yang menjadi peran peran strategis ide? Apakah tetap seperti sebelum ada Undang-Undang 17 atau memang ada perubahan yang signifikan? Ya, jadi memang pola yang kemudian kita siapkan sebelum muncul undang-undang ini, Mas Babang, ini Ya, ya, ya terlepas dari sebuah kebetulan ya. Tapi yang jelas pada saat kita pasca COVID ada pemahaman kami di dalam mengelola organisasi yang kita switch, kita rubah. hmm, Ya, kita rubah bagaimana? ID harus dikelola lebih profesional. ID harus ya, dikelola lebih modern. Dan ID harus bertransformasi. Itu tagline kita sudah buat namanya ID Reborn. Itu kita buat hmm, di tahun 2022. Di saat saya hmm, setelah dikukuhkan menjadi ketua umum, maka kita buat tagline-nya ya, ID Reborn. ID Reborn maksudnya apa? ID yang kemudian memperkuat, ya kalau bahasanya teman-teman di Nahdlatul Ulama, kembali ke khitoh. Ya, ya, khitohnya itu apa? Satu, pengawal hak kesehatan rakyat dan mengawal hak kesejahteraan dokter. Sehingga yang kita ya, kedepankan itu adalah sebuah proses-proses advokasi untuk apa? Untuk ya, perlindungan hukum bagi anggota. Untuk ya, apa? Untuk kesejahteraan bagi anggota. Dan juga ya, untuk pembinaan bagi anggota, termasuk bagaimana Ikatan Dokter Indonesia memposisikan untuk menjaga kompetensi para dokter Indonesia supaya tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia dan digaransi dengan pelayanan yang sesuai dengan kompetensinya. hmm, Sehingga kita bisa meyakinkan kepada masyarakat bahwa Ikatan Dokter Indonesia akan mengawal anggota-anggotanya untuk menjadi hmm, apa? Dokter yang baik, dokter yang hmm, berkompeten, dan dokter yang beretika. Nah, ya, inilah yang kemudian menjadi sangat penting sebagai jawaban sehingga pada saat kemudian ada pertanyaan dari masyarakat tentang para dokter Indonesia, maka kita bisa menjamin bahwa para dokter Indonesia yang menjadi anggota Ikatan Dokter Indonesia itu adalah dokter yang baik, kompeten, dan beretika. Nah, ya, proses transformasi inilah yang kemudian ternyata di saat kemudian kita bicara muncul mulai adanya Undang-Undang 17 2023 Rancangan ya, Undang-Undang Kesehatan, kami pun sudah melihat bahwa
satu sisi kita memperjuangkan advokasi hukumnya tentang regulasi Hmm. ini. Sehingga kita berproses, kita akhirnya turun ke jalan semata-mata bukan apa-apa. Kita turun ke jalan adalah untuk memberikan pemaknaan kepada masyarakat Ya, dan pemerintah bahwa proses pembuatan undang-undang, penerapan undang-undang ini nanti ini akan bisa menjadi masalah dan bukan tidak mungkin juga akan bisa mengganggu sistem kesehatan nasional ya, kita. Nah, itu yang kita suarakan. Dan termasuk ya, kita mengadvokasi juga ke DPR juga semata-mata ya, itu. Walaupun ya, kemudian akhirnya undang-undang itu terpisahkan, paling tidak kita sudah memberikan tanggung jawab kita, kelompok ya, profesi akademisi kepada masyarakat terkait dengan pengawalan tentang ya, produk kesehatan yang nanti akan diterapkan untuk bukan hanya untuk ID saja, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. ya. Baik, sebelum kita teruskan, saya ingin mempertegas sedikit aja tadi bahwa ini salah satu selain hak kesehatan masyarakat atau hak kesehatan rakyat juga memperjuangkan kesejahteraan Betul. anggota, berarti kesejahteraan dokter. Menurut pemahaman masyarakat eh, dibanding masyarakat atau profesi yang lain, profesi dokter itu yang paling sejahtera sebenarnya. Gimana tanggapan Ya, ini? jadi ini yang kadang-kadang apa namanya perlu kita luruskan kepada masyarakat ya. Ya, Kenapa ada persepsi seperti itu? Dulu orang menjadi dokter itu ya karena ada dua hal ini, Mas Bambang. ya, Satu status ya, sosial, yang ya, kedua status ekonomi gitu loh. Itu ya, zaman dulu gitu. Nah, dan itu satu sisi itu nggak berubah pada saat bicara di dalam aspek pendidikan. Biaya ya. pendidikan dokter itu sangat mahal. Biaya Hmm, pendidikan dokter, baik dokter, dokter spesialis itu sangat mahal. Sehingga eh, kelompok masyarakat yang bisa masuk menjadi mahasiswa di Fakultas Kedokteran itu adalah kelompok dengan ekonomi yang di ya, atas ya, yang cukup lah, cukup dan di atas ya, rata-rata gitu loh. Nah, itu yang kemudian akhirnya dipersepsikan bahwa untuk menjadi dokter itu maka secara ekonomi nanti akan juga berdampak dia pasti, mohon maaf, dia pasti kaya. Dah. ya, Tapi kalau kemudian kita lihat di lapangan, Mas Bang, ya, saya termasuk yang seperti saya katakan tadi, cukup banyak berinteraksi dengan teman-teman di daerah. Kami masih banyak melihat ya, teman-teman di daerah itu tidak bicara dalam konteks nilai ekonominya dia sebagai dokter. ya, Saya ambil contoh. Saya pernah ke Maluku Utara, di mana di Maluku Utara ada pertemuan, kita buat pertemuan, ada salah satu, ada dua orang pada saat itu. Dia perwakilan ID cabang Kepulauan Sula. ya. Kepulauan Sula itu kalau mau ke Ternate itu bisa 2 hari 2 malam naik kapal. Hmm, Kemudian mereka datang, kemudian kita diskusi apa permasalahan di sana. Dok, kita tetap akan bekerja melayani masyarakat di kepulauan itu. Saya tidak akan pindah. Tapi perlu kami sampaikan, Dok, sekarang sudah tidak ada lagi insentif kami untuk hmm, daerah terpencil. Tapi ya, mereka masih mau bekerja. ya, Insentif untuk kelangkaan profesi di wilayah tersebut. Nah, ini yang kemudian kalau bicara secara ekonomi, ya buat ya, mereka ya dia nggak melihat nilai ekonomi yang tinggi. Cukup dia bisa hidup dan bisa kemudian menghidupi keluarganya, itu buat mereka juga cukup. Contoh lagi, sekarang di ya, Papua, teman-teman spesialis pernah melakukan aksi mogok pada saat insentifnya turun. Tapi pada ya, saat itu kemudian dia ditanya, kalau ada tawaran Anda pindah ke daerah yang lain dengan tawaran insentif gaji yang mungkin akan lebih tinggi, karena mereka juga ada spesialis-spesialis yang bagus-bagus yang dia mungkin kalau ke Jawa mungkin ya, penghasilannya jauh lebih banyak. Dia bilang, saya sekolah, saya masyarakat asli sini dan saya disekolahkan juga oleh daerah, maka saya tetap akan memperjuangkan ya profesi saya di lingkungan di sini gitu dan tidak ya, pindah. Dan mereka tetap bekerja walaupun akhirnya insentif itu kita ya, advokasi dan akhirnya naik kembali. Setelah sempat turun ya, akhirnya naik kembali. Nah, tapi mereka tidak ya, pindah. Mereka tetap ingin mengabdikan diri di daerahnya di mana mereka memang dilahirkan di daerah situ. Nah, ini adalah sebuah kondisi yang perlu dipahami juga oleh masyarakat sehingga profesi dokter tidaklah selalu kemudian diidentikan dengan ya, profesi dengan nilai ekonomi yang tinggi. Gitu.
Masih Ya. banyak dokter-dokter yang baik, Oke. kemudian tidak menghitung nilai ekonomi Ya. dalam pelayanan kesehatan atau praktek kedokterannya. Iya, jadi profesi dokter juga mempunyai tingkat kejuangan yang Ya, tinggi gitu ya, Dok. betul. Nah, saya mau menanyakan hal yang lain. Apakah undang-undang baru itu berseiringan dengan kesan bahwa ID itu sangat dominan sehingga perlu dikurangi perannya, kalau perlu bahkan ada organisasi profesi lain di luar ID. Ya, jadi pengambil alihan kewenangan itu adalah kewenangan negara. Jadi buat Hmm. kami negara silakan kalau kemudian mengambil kewenangan. Jadi mengambil kewenangan berkaitan dengan izin praktek, mengambil kewenangan berkaitan dengan sertifikat kompetensi ataupun surat tanda registrasi ya. Tapi yang paling penting yang juga harus dipahami oleh pemerintah bahwa pada saat itu diambil kewenangannya, tidak mungkin pemerintah itu mengelola dengan sendiri tanpa Ya, dibantu bersama dengan organisasi profesi yang lain. Saya ambil contoh sekarang. Kalau kemudian kita bicara seorang dokter, siapa sih yang tahu bahwa dokter itu asli, dokter itu bukan dokter palsu atau dokter abal-abal? Tentunya adalah peer groupnya, kelompok ya, profesinya. Sehingga kasus-kasus yang kemarin ada dokter palsu itu Mas Bambang, itu yang ya, pertama kali tahu itu adalah teman-teman ID di lapangan. ya, Ya, itu yang utama harus dipahami. Sehingga apa? Nah, ini yang perlu partnershipnya dengan organisasi profesi ini. Terus kemudian bicara berkaitan dengan kompetensi. Betul nggak itu dokter itu ahli ortopedi, maunya saya sebagai ahli ya, ortopedi. Atau kalau dia ahli yang lain, tapi kemudian dia mengatakan bahwa dia ahli ortopedi. Lah. Siapa yang tahu? Peer grupnya yang tahu. ya, Nah, bagaimana kita menjaga kompetensi untuk kita 5 tahun mamanya kita harus memperbarui SIP kita dengan melakukan sebuah ya, pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Siapa yang bisa membuat pelatihan itu? Kelompok profesinya. Kan nggak mungkin ya, saya supaya hanya dapat SKP saya ikut pelatihannya perawat. Kan nggak bisa kayak begitu. ya, Karena saya seorang ya, dokter spesial ortopedi ya, saya ikut pelatihannya haruslah pelatihan yang berkaitan dengannya. ya, Inilah yang kemudian menjadi sangat penting untuk bisa dipahami. Sehingga buat kita, ya, kami tidak mempermasalahkan masalah kewenangannya itu diambil, tapi pada saat kita konteksnya menjaga profesi, menjaga para dokter-dokter, dan ini pertanggungjawaban kita kepada masyarakat, negara harus memahami bahwa peer group, ya kelompok-kelompok profesi ini harus tetap ya. dilibatkan. Gitu. Ya, Dok, kembali ke tadi organisasi di luar ID. Di Indonesia ini kan sudah jamak di setiap bidang, di setiap profesi organisasinya lebih dari satu. Ya, Ya, artinya beberapa organisasi. Tapi untuk dokter sekian lama itu stabil hanya ID. ya, Mungkin akan ada yang membuat, tapi juga tidak terlalu apa ya mendapat ya. respon atau seperti apa. Kenapa? Ya, jadi begini, ini kalau sekarang kemarin kemudian dibuat adalah bentukan-bentukan ya, bentukan yang ingin Ya, mencoba untuk memposisikan, memecah belah internal profesi. Ada yang kemudian masuk, ya pasti ada. Tergiur untuk kemudian berada dalam posisi di garis di luar daripada Ikatan Dokter Indonesia dan mendirikan sebuah organisasi baru gitu loh. Nah, tapi kami selalu mengatakan begini, lahirnya organisasi profesi, ID itu lahir dari kepentingan masyarakat bukan lahir dari kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi. hmm, Itulah yang kemudian menjadi value yang harus dijaga sehingga pada saat itu lahir dari kepentingan rakyat, maka apa namanya spiritual alignment anggota, nilai keselamatan anggota itu jauh lebih tinggi dibandingkan kalau kemudian ada sebuah organisasi yang lahir karena kepentingan-kepentingan kelompoknya. Dan hmm, alhamdulillah ya dari saya datang ke beberapa daerah, mereka tidak eksis. Kenapa? Karena hmm, anggota juga memahami. Kami
apa namanya yang kami tahu perjuangannya dan bisa memperjuangkan kepentingan kami itu hanyalah Ikatan Dokter Indonesia. Nah, itu yang kemudian kita kita apa namanya kita jaga dengan maintenance jaganya dengan apa? Ayo kita juga melakukan transformasi, ID melakukan transformasi supaya apa? Semakin memberikan kemanfaatan bagi anggota, ya. Termasuk sekarang umpamanya ini Ya, nggak ada iuran nih. Sekarang orang anggota kita mulai berpikir, di undang-undang kita nggak perlu bayar iuran lagi. Permasalahan iuran itu adalah permasalahan yang sebenarnya konteksnya bukan karena kita tidak ada di undang-undang. Organisasi yang nggak ada di undang-undang saja bayar iuran juga nggak ada masalah kan. Ya. Teman-teman kelompok, mohon maaf, kelompok Gojek, ya, terus kelompok teman-teman yang profesi yang lain-lainnya lah, berkomunitas, mereka juga ayo deh iuran bareng-bareng. Sebenarnya sebuah hal yang wajar sih, ya. Tapi yang tadi, ya, yang tetap ini karena ada sebuah perubahan, ya, turbulensi, dinamika yang ada di internal berkaitan dengan perubahan undang-undang, apalagi yang tadi ya, dari status quo ya. Ini kan ide yang seperti ya, dirasakan dominasinya, nah sekarang kok seperti tidak ya, punya dominasi apapun. Nah, ini ya, satu sisi adalah ini adalah sebuah proses yang kita harus siapkan. Terlepas dari kita nggak punya kewenangan, tapi ini tetap eksis. Dengan apa? Kemanfaatan kepada anggota harus tetap ada. Beberapa kasus yang kemudian kita apa namanya kita bantu, Mas Bambang, ya masalah hukum teman-teman yang terlibat ya. permasalahan hukum itu diadvokasi oleh teman-teman ID. Apakah kemudian Hmm, mereka membayar atau ID? Itu uangnya ID yang membantu mereka gitu. ya. Satu sisi juga bagi Oke. teman-teman yang kemudian berbeda pendapat dan ingin mendirikan organisasi baru, kita tanya, ya udah kalau mamanya mau mendirikan organisasi baru silakan. Tapi tolong tanggalkan keanggotaan Anda sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia. Mohon maaf Mas Bambang, dari semua yang kemudian ini yang benar-benar berani mengatakan saya mengundurkan diri keanggotaan dari ID itu tidak sampai 50 orang. Bahkan mungkin yang sudah ada Oh, suratnya tidak sampai 10 orang. Yang ada suratnya loh ya. Tidak sampai 10 orang. ya, Jadi ya ya kita ya, oke berarti artinya apa? Ayo kita perjuangkan sama-sama. Yang tetap menjadi anggota ID kami akan perjuangkan. Ya. Di ya. luar itu ya silakan. Oke, ya. Dok, sekarang kalau mengenai dokter asing yang akan praktek di Indonesia, apa pendapat IDI? Ya, jadi eh, dokter asing itu diskusi terkait dengan dokter asing itu sudah cukup lama. Kak, saya Ya, kebetulan terlibat dalam proses pertemuan CCS meeting di ASEAN Joint Committee ASEAN Joint Committee Meeting Medical ya, Practitioner. Jadi di dalam komunitas masyarakat ekonomi ASEAN itu ada ASEAN Joint Committee Meeting untuk Medical Practitioner, ASEAN Joint ya, Committee Meeting untuk dentist dan nurse. Ada tiga kelompok. Yang hmm, itu yang akan menyiapkan flow untuk kemudian kita bisa berpraktek di level di tingkat ASEAN. Artinya ya, dokter asing itu akan bisa masuk, kita pun seharusnya bisa masuk ke ya, negara kita. Buat kita eh, nggak ada masalah kalau dokter asing itu mau masuk di Indonesia, tapi negara ya, harus punya yang namanya sebuah ya, ketentuan persyaratan atau lokal barrier yang harus dilakukan. ya, Saya ya, ambil contoh namanya di Singapura. Singapura ya, mempersyaratkan orang mau berpraktek di Singapura yang bukan warga negara Singapura boleh berpraktek di Singapura nggak? Boleh. Tapi syaratnya apa? Saya mau yang berpraktek di negara kami itu adalah yang lulusan. Ya Malaysia, dia hmm, hanya lulusan UKM atau Universitas Malaya. Yang dari hmm, Australia lulusan dari universitas tertentu. Ada berapa? Yang dari India harus universitas yang kampusnya ada di New Delhi sama Catholic University. Nah, kenapa hmm, mereka bisa melakukan seperti itu? Karena universitas-universitas itu mempunyai kapasitas kualitas kelulusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau hmm, seperti halnya kalau mau masuk ke Indonesia, ada dokter asing mau masuk ke Indonesia, harus silakan. Tapi ya, ada kaitannya juga dengan cara yang pola yang dilakukan itu sebagai bagian lokal barrier. Satu ya, sisi lagi, pada saat kita mau mau praktek atau kita mau sekolah fellowship di luar negeri. Di luar negeri itu Mas Babang, dia selalu minta namanya Letter of Good Understanding, LOG. hmm, Nah, LOG itu apa? Surat dari siapa? Dari
di negara Lalu, ya, itu tidak tidak ada masalah etik dan hukum dan memang sesuai dengan kompetensinya. Ya negara itu minta. Nah, kalau sekarang ada dokter asing mau masuk ke Indonesia, kita tidak hmm, melakukan sebuah proses seperti itu. Siapa yang akan dikorbankan? Bukan dokter-dokter Indonesianya. ya, Masyarakatnya yang akan dikorbankan. Akan dilayani oleh ya, dokter yang mungkin tidak sesuai dengan kompetensinya atau dilayani oleh ya, dokter yang memang mungkin bermasalah hukum sehingga lari ke Indonesia. Nah, ini ya, perlu tetap harus ada barier, harus ada ya, selektif. Nah, di dalam regulasi di semua negara ada namanya Professional Medical Authority, yang itu ada Professional Medical Regulation Authority, di mana ada dua unsur utama, Medical Council sama Ministry of Health. Nah, dua-duanya ya, inilah yang kemudian harus menjadi barier selektif untuk kemudian supaya tidak terjadi para dokter-dokter asing yang masuk ke Indonesia yang itu malah akhirnya memberikan apa namanya hanya kemudian menempatkan masyarakat sebagai objek pasarnya saja tanpa kemudian melakukan sebuah pelayanan yang baik kepada masyarakat Indonesia. ya. Baik, Dok. Sekarang mengenai keinginan pemerintah untuk mempercepat pertambahan dokter spesialis dengan menginisiasi pembukaan PPDS yang berbasis di rumah sakit. Nah, itu seperti apa nanti? Apakah apa tidak ada masalah bagi ID? Ya, jadi kalau kita bicara hospital base ataupun university base, Mas Bang, dari awal Ya. kami selalu mengatakan jangan ada dikotomi antara hospital base dan Hmm. university base. Karena sebenarnya di dalam prakteknya pendidikan spesialis di Indonesia itu tidak terlepas dari dua unsur ini. Ini Hmm. dua unsur yang saling memperkuat, bukan kemudian dipisahkan, gitu. Tidak. Hmm. Bayangkan sekarang kalau mau bicara sekarang seorang dokter spesialis yang di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dia menjalankan pendidikan di Fakultas Kedokteran Indonesia. Di mana rumah sakit pendidikannya? Ya di RSCM, Hmm. pasien atau sorry, mahasiswa pendidikan spesialis jantung, FKUI. Dia di mana rumah sakit pendidikannya? Selain di RSCM, di Rumah Sakit Harapan Kita. Jadi dua unsur ini sesuatu yang memang saling memperkuat, university base maupun hospital base-nya itu. Kenapa itu kemudian muncul university base? Nah, ini Mas Bambang harus tahu sejarahnya ini. Kebetulan Ya. ada sejarahnya, Pak. Dulu pengelolaan dari pendidikan itu sebenarnya hospital base atau mungkin Hmm. bisa dikatakan kolegium base. Kenapa kolegium base? Tahun 67 pada saat itu dimulai dari kelompok profesi bedah yang kemudian menjalankan pendidikan spesialis bedah yang di awal dulu zaman dulu itu kalau sekolah spesialis itu cukup saya ikut Hmm. salah satu profesor berapa tahun, weh udah kamu udah pinter dip, nih tak kasih suratnya itu pakai kertas resep saja, nih kamu udah Hmm. lulus sebagai spesialis nih. Brevetnya itu cuma begitu dulu. Nah, Iya. terus kemudian di kelompok profesi bedah dibuatlah Majelis Tinggi Pendidikan yang itu kemudian berganti nama menjadi kolegium. Nah, sampai tahun 81 pengelolaan pendidikan spesialis itu di kelompok profesinya masing-masing. Nah, Hmm. pada saat itu kemudian tahun 81 di zaman Dirjen Diktinya itu Prof. Dodi Tisna Amijaya, baru kemudian dilegalkanlah pendidikan spesialis itu untuk kemudian masuk di dalam Ya. universitas perguruan tinggi yang itu kemudian tadi menjadi cikal bakal university base. Nah, artinya kenapa saya harus cerita ini? Nggak perlu di dikotomi hospital base. Yang penting Hmm. apa? Standar pendidikannya sama. Ya. Yang penting apa? Standar kompetensinya sama, Ya. standar kelulusannya sama. Sehingga mereka Ya. tidak ada yang kemudian mengatakan bahwa saya lulusan hospital base, saya lulusan university base, nggak ada. Semuanya sama. Ujian boardnya, ujian nasionalnya sama. Dikelola oleh kolegium yang sama. Nah Ya. itu yang harus Ya. dilakukan. Sehingga kita nggak ada dikotomi memisahkan. Ya. Wah, saya termasuk yang kemudian selalu mengatakan kita tidak boleh mengatakan dikotomi antara universitas karena dua-duanya mempunyai kekuatan yang sama untuk mengelola pendidikan spesialis. Ya. Baik. Terakhir sekarang, Dok.
Eh, Dokter juga menjadi komisaris perusahaan ya PT Jamu Sido Muncul kalau tidak Ya, salah yang produsen obat-obat herbal. Nah ini pertanyaannya sejauh mana sebenarnya? Ini kan banyak dokter yang dalam tanda kutip anti terhadap obat-obat herbal itu. ya, Padahal di Cina itu sudah menjadi alternatif, bahkan ada rumah sakitnya sendiri kalau tidak salah. Nah ya. di Indonesia seperti apa dan ke depan akan menjadi seperti apa? Ya, jadi ada sebuah perubahan yang cukup berarti sebenarnya di dalam perkembangan berkaitan dengan obat herbal ini. Jadi sinerginya adalah obat herbal, kemudian juga ada pelayanan kesehatan tradisional. Ada perubahan ya. Tahun 2014 ada PP 103 berkaitan dengan pelayanan kesehatan komplementer, yang di situ akhirnya masuk juga pelayanan kesehatan tradisional. Terus kemudian berkaitan dengan obat herbal pun regulasi yang terkait dengan obat herbal ini diperkuat sebenarnya. Semakin diperkuat sebenarnya saat ini juga dengan adanya PP 27 apa sorry Undang-Undang 17 2023 ini Mas Mbak. Hmm. Hmm. Jadi undang-undang ini semakin memperkuat kepentingan obat herbal mengaca pada kasus pasca COVID sebenarnya. Nah, Kenapa? Ternyata di saat COVID ada ya. ketahanan kesehatan bangsa yang kemudian diperlihatkan bahwa kemandirian ketahanan farmasi kita itu lemah. Hmm. Karena lebih dari 90% bahan baku obat kita itu Ya. adalah impor. Ya. Padahal kita punya sumber daya alam yang luar biasa. Nah, disinilah kemudian menjadi satu tempat pengembangan terkait dengan obat herbal. Karena kalau bicara obat herbal, maka upaya yang harus dilakukan ada sertifikasi obat herbal ini atau Ya. standarisasi itu ada namanya obat herbal standar. Jadi ada levelnya, Ya. ada jamu, ada obat herbal terstandar OHT, dan Ya. kemudian baru fitofarmaka. Fitofarmaka itu Oh, adalah obat ya seperti halnya obat-obat eh, apa namanya bukan obat herbal, obat barat lah katakanlah ya yang ya. itu kemudian tapi sumbernya itu adalah bahan bakunya adalah dari herbal. Yang itu melalui sebuah proses uji klinis. Sehingga kita Ya. sebut dengan fitofarmaka. Permasalahannya untuk mengembangkan fitofarmaka ini butuh effort, butuh Ya. kemampuan sumber daya ya termasuk teknologi dan juga sumber daya biaya juga itu. Sehingga tidak banyak yang kemudian mendorong untuk kemudian muncul menjadi fitofarmaka. Ya, Ya. beberapa perusahaan memang konsen untuk kemudian membuat fitofarmaka, tapi ada yang masih bertahan pada OHT dan juga jamu. Nah, ini Ya. kemudian menjadi satu kepentingan yang kenapa menjadi harus kita dorong. Salah satunya adalah sebagai bagian upaya kemandirian ketahanan kesehatan, ketahanan farmasi tadi. Kalau kemudian kita bicara 90% bahan bakunya itu adalah impor, maka melalui industri-industri herbal, maka itu akan bisa menjadi daya dukung yang kuat untuk kemudian bisa memproduksi bahan-bahan baku obat ini gitu. Yang itu berbasis Ya. sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jadi Ya. Baik. banyak sekali kemudian dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan bahan-bahan baku obat di Indonesia yang berunsur dari herbal itu mempunyai khasiat-khasiat yang itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, inilah yang Ya. kemudian kita dorong sehingga beberapa industri-industri jamu dan obat herbal sekarang termasuk yang akselerasinya lumayan bagus karena kepentingan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu juga semakin tinggi ya Ya. karena belajar dari COVID juga apalagi Ya. kemudian kita bicara berkaitan dengan suplemen berkaitan dengan masalah apa namanya itu ya yang ringan lah ya, yang Ya. ringan-ringan, yang dianggap tidak terlalu banyak mengandung unsur bahan-bahan kimia, maka Ya. masyarakat Indonesia sekarang cenderung kemudian akhirnya memilih obat herbal. Nah, inilah yang kemudian Oke. kita harus mengawal dalam bentuk saintifikasinya. Ya. Saintifikasi jamu, saintifikasi obat herbal sebagai pembuktian ilmiah untuk mengatakan bahwa obat ini aman untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Gitu. Iya. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali. Sayang sekali waktunya terbatas. Makasih Dr. ya, Dr. Pak. Muhammad Adib Kumaydi, spesialis ortopedi
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan dan apa yang diinformasikan oleh Dr. Adib ini benar-benar akan mencerahkan dan memperluas wawasan masyarakat Indonesia mengenai pemahaman kesehatan pada umumnya dan khususnya profesi dokter. Sekali lagi terima kasih dok, selamat Terima bekerja, kasih selamat banyak, Mas berjuang. Bambang. Ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Bambang. Sukses dok. Nggih, Nggih. matur nuwun. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Amin. Telah terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul berisi tentang profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video